Halo sobat Harian Nusantara dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari sahabat semuanya, mari kita mengajak panjenengan semuanya untuk sinden sesendonan gending kegendingan dengan beliau Ki Danang Canda Jaya. Untuk Ki Danang, kita mari kegendingan. Kegendingan ya. Iya. Gending apa Mas Ari enake? Pepeleng gitu ya. Pepeleng. Gahin kayaknya. Wis wancine padha dielingke, wis wancine padha nindakake, adan wis kumandang wayahe sembahyang, netepi wajib dawuhing pangeran, salat dadi cagaking agama. Limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumakminah, luwih sampurna yen berjamaah. Subuh, zuhur lan asar, salat sayekti ngedohke sifat mungkar. Maghrib lan isya jangkepe, prayogane ditambah salat sunahe. Jasembrono iku perintah agama, ngelingono ing donya mung sedhela, sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa, yen kepareng besok mlebu suwarga. Jelas toh Mas Hari? Iya. Itu pepeling karipta dening ingkang minulya panjenenganipun Ki Dalang Anom Surata wonten ing Surakarta Adiningrat. Iya. Ya ini loh contoh ya, kita semua yang merasuk agama suci, agama Islam ya, sejak dari zaman Mataram Islam sampai sekarang pun Islam kita itu Islam yang santun, Islam sing jawani ya. Itulah yang paling pas dengan sikap orang Jawa itu sendiri. Iya. Ya contohnya misalnya yang seperti diteladankan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo ya, ingkang sumare wonten Kadilangu Demak Bintoro. Pada zamannya beliau memang tidak diragukan lagi kadar keimanan, kemudian kadar ketaatan, kemudian mempunyai kaidah-kaidah, menjadi guru besar orang-orang Jawa dalam ajaran Islam ya, yang bertuhan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling pas, artinya santun, rendah hati, tresno asih mring sesama, ora lali memayu hayuning bangono. Jadi punya 3 esensi. Qablum minallah, hubungan dengan Gusti Allah itu apik. Qablum minannas, hubungan dengan manusia itu bagus. Dan qablum minal alam, berhubungan dengan alam semesta ini. Dan itu ada esensi budaya di dalamnya. Esensi loh ya, bukan mencampur adukan agama dan budaya. Kembali kepada pepeling. Seorang dalang ingkang kondang kaloka gandem suarane, panjenenganipun Bapak Guru Ki Anom Surata Lebda Carita, Ki Haji Anom Surata Lebda Carita, dengan gending pepeling itu tadi ya. Awak iki dielingno apa sih? Ora perlu pemaksaan. Ndang salat ya ini kok kuweset men mlebu neraka jahanam besok. Ndak seperti itu. Lewat sinden sesendonan, gending kegendingan, seperti itu tadi. Wes wancine padha dielingke, dielingkan dengan tembang. Kecil loh kalau dipaksa dengan kata-kata sarkastik.
wis wancine padha nindakake dilingno wis wancine nindakake ibadah. Adzan wis ngumandang kolo, adzan wis memanggilmu untuk segera naik ke surau, netepi wajib dawuhing pangeran, netepi wajib. Ya kita tahu rukun Islam itu ada 5, syahadat, sholat, keduanya itu ya harus kita lakukan 5 waktu dengan didahului dengan adzan kang ngumandang wayang sembayang, netepi wajib dawuhing pangeran. Kan adem toh dengan kata-kata itu. Sholat dadi cagaking agama. Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang melakukannya menegakkan agamanya, bagi yang meninggalkannya meruntuhkan agamanya, yaitu sudah konsepsi sudah zaman kuno makuno. Semua orang Islam ya sudah tahu. Tetapi biarlah bagaimana kita menggiring mereka dalam konteks manungsa iku manunggaling rasa. Jadi ojo titik-titik ki kafir ya, PKI ya kok gak tahu sembahyang. Nah, jangan begitu. Kanthi istiqomah lan sing tumak mina. Dengan istiqomah itu dengan terus menerus dan tumak nina dengan kesadaran diri luwih sampurna yang berjamaah. Ya sudah dikatakan kan bahwa Ki Anum Suroto pun sebagai budayawan Islam paham betul bahwa istiqomah tumak ninah pun harus masih ada keutamaan yang lain, yaitu sholat berjamaah. Dikatakan bahwa pahalanya 17 derajat lebih tinggi dari mereka yang sholat sendiri. Ya walaupun sholat sendiri boleh, ya kan? Iya, dalam keadaan tertentu ya nggak apa-apa sholat sendiri. Luwih sampurno nih berjamaah lah, jelas gendingnya wis ngajari seperti itu. Gak usah berapi-api, gak usah ngancam-ngancam siksa kubur neraka. Tapi gini ya, ini ada teman saya katanya kok sholat itu nggak boleh dilanggar, itu gimana ya? Nggak boleh dilanggar? Iya. Lah terus nduk endi? Nduk Gebuk Asmara. Ya Allah, gawat terus ana sholat nang Gebuk Asmara. Yang lewat aku kelingan melembeng gak sedo sholat, itu namanya jin. Beda loh sholat sama jin. Iya. Sama bilang melanggar, mbok langgar apa mbok Gebuk Asmara. Iya. Jadi harus diluruskan ini ya. Iya. Jadi sholat itu nggak boleh dilanggar atau tempat dilanggar gitu maksudnya. Sholat itu panggone ana ing langgar, suro, musola kalau sekarang. Iya. Tekon iki mah. Kanthi luwih sampurna yang berjamaah. Wis disebutno neh, itu pun berkali-kali sudah ada kan di dalam petunjuk agama. Namun namanya sinden sesendenan, gending-gendingan itu memang dirangkai menciptakan suasana indah di dalam ikut memayu hayuning bawana lewat budaya. Itu bisa nyatane gitu. Subuh, duhur lan asar telu ta. Kari-kari ini R. Sholat saya ngedoke tindak mungkar kayak puisi kan pas. Maghrib lan isak jangkepe prayogane ditambah sholat sunai lo. Indah toh nek budaya. Dan kata-katanya terakhir itu ini mengandung peringatan yang walaupun halus tetapi kita malah merenung di dalam relung hati jiwa kita. Iya. Aja sembrono iku perintah agama. Loh, aja sembrono ya. Ku perintah agama. 5 waktu kudu tansah dijaga. Otomatis kita itu nggih wis ndika dawuh. Jelas itu orang Islam harus melakukan sholat lima waktu. Iya, itu kan dasar Islamnya. Islam yang Yawani itu kayaknya lebih pas ketimbang titik-titik dalil, titik-titik dalil, diancam gini, diancam ngono, itu malah nggak masuk.
itu malah menistakan agama, kok ditambah-tambahi dewi seperti itu. Jadi kan sifatnya cek angeli sih jadi wong Islam. Iya. Cek angeli sih Iya. dalam peribadatan, padahal beribadah itu gampang, dibuat gampang, jangan dibuat sulit. Kenapa sih wong jenenge apa iku jenenge berjamaah terus ngobrol apa-apa ngono kok jek ana ancamane ngono dan sebagainya. Banyak hal yang sifatnya itu ditambah-tambah. Itu yang membuat kita jadi galau lah, titik-titik dosa, titik-titik gak oleh, titik-titik bid'ah, titik-titik itu loh yang bikin kacau. Iya. Cek angeli ngono. Sebetulnya ya kan nggak begitu toh. Aja sembrono iku perintah agama ngelingono ing donya mung sedhela. Sabar lan tawakal lho iki lho. Sangune apa? Ya harus sabar dan tawakal. Iya. Takwa marang sing kuwasa. Dengan demikian pun itu loh, Gusti Allah belum tentu memberikan surga kepada kita. Iya. Jadi Islam itu jangan malah menimbulkan sebuah ketakaburan, kesombongan tersendiri bahwa dengan beragama Islam saya pasti masuk surga. Sopo sing jamin? Iya. Ini loh, Ki Anom Suroto walaupun dalang beragama Islam dan haji kanthi sabar lan tawakal mring sing kuwasa yen kepareng. Yen itu jika kepareng diizinkan. Jika diizinkan oleh siapa? Oleh Yang Maha Kuasa. Nah, seandainya tidak diizinkan. Lah, yen kepareng bila diizinkan Yang Kuasa kita masuk surga. Kalau tidak diizinkan, ya masuk kemana? Hanya ada dua. Ada dua itu. Lah, itu loh. Antara surga dan neraka. Wis loro iku tok pilihane, nek gak nduk surga kowe yo nduk neraka. Dunianya adalah pilihan. Ya, makanya hati-hati. Engko dupae wis Syekh, wis Habib ngomongnya ngabluk sak penake dhewe mlebu surga. Surga yang mana? Padha wonge awake dhewe. Iya. Punya nurani yang sama, punya hati yang punya jiwa yang sama, punya sukma yang sama, punya fitrah yang sama, kalifatullah. Iya. Gak perlu menggebu-gebu, gak perlu ngotot-ngotot, gak perlu mencerca kiri kanan. Golek sing damai aja. Seperti sinden sesendonan, gending kegendingan, esensi ajarannya itu sama. Tapi makanya Kanjeng Sunan Kalijogo waktu membangun Masjid Demak itu tahun 1401 Saka ya, itu mempunyai Condro Sengkala salira sunyi keblating Gusti. Itu digambarkan dengan hewan bulus. Bulus kuwi duwe totok bunder, sikile papat, ndase siji, buntute siji. Salira itu binatang amfibi. Yang dimaksud adalah seliro, baik diri kita maupun menyebut binatang amfibi yang bisa hidup di dua alam. Artinya penggambaran itu menggambarkan Condro Sengkala berdirinya Masjid Agung Demak sebagai berdirinya mengajak orang Jawa untuk sholat. Salira sunyi keblating Gusti, gambare bulus. Makna dari jarwa dosok bulus adalah melebune sarana halus. Halusnya dengan sinden sesendenan, gending kegendingan itu. Mek disinden tis ngono ki lho wong Jawa wis masuk dalam kalbu. Gelang alit paribasane aja lali karo aku. Gelang alit itu ali-ali. Lho sanepone aja lali karo aku. Gak tahu. Aja lali lho ya karo aku. Apa meneh cuk? Gak ada orang Jawa. Gelang alit Mas paribasane aja lali karo aku ya. Iya, Dik. Enggak ada cuk, enggak ada. Nah, kemudian kembali ke bulus, melebuni sarana halus. Konsep agama itu bila dimasukkan dengan halus, dengan kegendingan, dengan wayang, ya, dengan memasukkan konsep ajaran disesuaikan dengan budayanya, gampang melebuni. Maka Wali Songo berhasil.
Kembali ke Condro Sengkolo di samping bulus artinya mlebune sarana alus agama Islam itu tadi ditandai dengan saliro sunyi keblating Gusti. Saliro, seliro itu badan itu satu kan, Iya. angkanya satu. Sunyi itu suwung, Senyap. itu senyap itu Kosong. nol. Jadi 1 dengan 0. Keblat papat kang saling kang dipun legai. Keblat papat ingkang dipun lenggai. Keblat 4 penjuru mata angin. Angkanya keblat papat kang saling ingkang dipun lenggai. Gusti Allah berapa? 1. Sehingga ketemu angka 1041. Dibalik Condro Sengkolo itu ketemu tahun. Berarti 1401. Ngerti sampean? Itulah tahun berdirinya Masjid Demak berdasarkan tahun Saka Jawa 1401 Saka untuk dikonversikan menjadi tahun Masehi ditambah 78 tahun sehingga berdirinya Masjid Demak itu tahun 1479 setelah Majapahit runtuh tahun 1400 Saka. Condro Sengkolonya sirna ilang kertaning bumi. Sirna itu 0, ilang itu ya 0, suwung, kerta itu papat, bumi itu 1. Sehingga ketemu 0041 dibalik 1400 Saka. Ditambah 78 menjadi tahun Masehi adalah 1478 Masehi. Itulah runtuhnya Majapahit. Kemudian pindah kerajaannya ke Demak Bintoro dengan Condro Sengkolo saliro sunyi keblating Gusti. Menika njawani dan mudah dicerna, mudah diterima. Itu penjabaran pepeling. Dan itu juga menekankan, mengkonotasikan untuk menjalankan kewajiban sholat rukun Islam yang kedua. Ngoten nggih? Nggih. Mas Hari. Terima kasih. Ini kan tadi semuanya Hadiah Nusantara mengenai kegendingan sinden sesendonan gending kegendingan. Harus belajar gitu-gitu itu. Coba kok. Terima kasih loh. Sama-sama. Ayo ngopi dulu kalau Iya. Gitu ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.